Kristus, selamat datang kembali di 3 Hari Channel bersama dengan saya Elia Myron. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas satu topik yang mungkin sering menjadi polemik di antara dialog lintas agama Kristen dan juga Islam dalam hal ini, tentang apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Ya, maka dalam hal ini kita berbicara dua aspek. Yang pertama, kita berbicara dari segi bahasa. Yang kedua, kita berbicara dari sejarah atau histori. Yang kemudian nanti kita bisa menyimpulkan apakah Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari bahasa, sejatinya Yesus Kristus itu sama dengan Isa Al-Masih dari sudut pandang bahasa. Karena itu tentang korespondensi fonetik. Ya, bahasa Yunaninya nama Yesus adalah Iesu, lalu ditambah dengan sufiks S untuk menandakan dia maskulin. Nah, kemudian orang-orang Syria itu menyebutnya dengan dua sebutan. Ada menyebutnya dengan Iso, ada kemudian menyebutnya dengan Isa. Di dalam orang Arab menyebutnya sebagai Yeshua. Kemudian di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yehoshua atau juga Yosua HaMashiach. Yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Yesus Kristus, yang artinya Yesus Kristus atau Yesus Sang Juru Selamat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara bahasa, Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu adalah sama. Tapi kemudian kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus melihat tinjauan sejarah dari kedua tokoh yang dimasukkan oleh masing-masing kitab suci ini. Yesus Kristus yang dimasukkan oleh Alkitab, bagaimana sejarahnya? Isa Al-Masih yang disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana sejarahnya? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa dari aspek sejarah, kemunculan Alkitab dengan Al-Quran itu adalah dua masa yang berbeda. Alkitab itu selesai dikanonkan itu pada akhir abad keempat Masehi di Kartago. Sedangkan Al-Quran itu datang 300 tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-7. Jadi, kita tidak bisa menyamakan antara Alkitab dengan Al-Quran. Karena Alkitab itu lebih tua 300 tahun sebelum Al-Quran itu ada. Nah, tapi meskipun demikian, kita harus melihat secara fair. Apakah memang data sejarah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang Yesus dengan data sejarah yang disebutkan oleh Al-Quran mengenai Isa, apakah sama? Kalau hal ini sama, tentu tidak akan ada pertentangan. Tapi masalahnya ini berbeda. Misalnya, di dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba di Bethlehem, dan itu didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Eusebius dan juga tulisan-tulisan sejarah yang lainnya. Namun bagaimana dengan Isa? Dia dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan buat teman-teman Islam, apakah Isa yang lahir di bawah pohon kurma ini punya data sejarah yang sejaman atau sebanding di periode pewahyuan tersebut? Nah, kalau tidak punya, maka kita tidak bisa bandingkan dengan Alkitab. Karena bagaimanapun kesaksian Alkitab bahwa Yesus lahir di kandang domba, itu didukung oleh data di luar Alkitab, yaitu data sejarah yang disebutkan oleh Eusebius tadi. Lalu bagaimana dengan Isa Al-Masih yang disebutkan dalam Al-Quran, yang memang lahirnya di kandang domba? Apakah punya data sejarahnya? Ya, sejauh ini saya belum menemukannya. Oleh karena itu, dari aspek kelahirnya saja, dia berbeda. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Yesus. Ibu Yesus bernama di Alkitab bernama Maria, ibu Yesus. Tapi kemudian di dalam teologi Islam, mereka menyebut ibunya Isa adalah Maryam yang adalah saudaranya Harun. Nah, kalau Maryam adalah saudara Harun, berarti Maryam ini dari suku apa? Nah, kalau dalam Alkitab jelas bahwa Maria itu berasal dari suku Yehuda karena ia adalah anaknya Eli dan ibunya adalah Ana. Sedangkan di dalam teologi Islam, siapakah ibunya Isa? Maryam saudara Harun. Harun bukankah orang Lewi? Kalau Harun adalah orang Lewi dan Maryam adalah saudaranya, berarti Maryam adalah orang Lewi. Atau bagaimana penjelasannya dalam hal ini? Tapi kalaupun ibunya Isa Al-Masih dalam teologi Islam adalah Maryam saudara Harun, jaraknya Harun kepada Kristus kurang lebih 1.500 tahun di dalam sejarah. Lalu bagaimana mungkin ibunya Yesus 1.500 tahun lebih tua daripada Yesus itu sendiri? Nah, ini alasan yang berikutnya, mengapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang didukung oleh fakta sejarah, itu tidaklah sama. Lalu kemudian, fakta sejarah yang begitu kaya membuktikan bahwa Yesus Kristus ini pernah mati tersalib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus atas tuntutan Mahkamah Agama Sanhedrin di Israel pada waktu itu. Jadi, penyaliban dan kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi dalam teologi Islam, Isa Al-Masih dikatakan tidak mati, hanya saja diserupakan. Nah, kalau memang dia diserupakan, artinya tidak ada kebangkitan yang terjadi pada hari ketiga. Karena Isa Al-Masih sudah diangkat tidak mati, karena dia tidak mati berarti tidak ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan pada hari ketiga itu benar-benar terjadi, dan di dalam kesaksian Kisah Rasul, ia menunjukkan dirinya kepada 500 orang. Yang artinya, Yesus mati dan bangkit, yang didukung oleh fakta sejarah, misalnya tulisan Josephus, Tacitus, kemudian Lucian, Marabar Serapion, dan lain sebagainya,
itu tidak sama dengan deskripsi Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati melainkan diserupakan, hanya diangkat ke surga. Nah, jadi dari hal ini itu tidak sama, kecuali teman-teman Islam bisa membuktikan data sejarah di abad pertama yang lebih tua dari data Josephus yang menyanggahi atau yang mendukung bahwa Yesus itu diserupakan. Ketika teman-teman Islam mungkin berkata, Isa Al-Masih kami itu adalah Yesus Kristusnya kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kesaksian Isa Al-Masih atau argumen tentang Isa Al-Masih dia diserupakan itu memiliki fakta sejarah yang lebih tua, atau jangankan lebih tua, yang sama tuanya dengan data sejarah yang kami miliki? Dalam hal ini adalah tulisan Josephus di abad pertama. Nah, sampai hari ini sayang sekali saya tidak pernah menemukan itu. Jadi dari fakta sejarah sendiri, Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran tidaklah seorang pribadi yang sama. Lalu kemudian tujuan kedatangan Yesus Kristus itu dan Isa Al-Masih di dalam teologi Islam tidaklah sama. Sekalipun teman-teman Islam mengatakan bahwa Isa akan datang menghakimi, lalu itu hanya dipandang sebagai nabi saja, kami memandang bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai hakim karena dia adalah Allah, sebab hanya Allah yang pantas untuk menghakimi. Jadi kalau diperkatakan bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran, demi memasakkan teologi-teologi tertentu, sebenarnya itu adalah pilihan untuk tetap menjadi bodoh. Karena data sejarah membuktikan tidak demikian. Jadi, saya mengajari Anda, saya menyampaikan hal ini kepada teman-teman, itu dengan motivasi bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab tidaklah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Sehingga kita tidak perlu berdebat lagi untuk menyamakan bahwa Yesus Kristus dalam Alkitab itu tidak disalib, Yesus Kristus itu hanya diserupakan. Karena bagaimanapun, Yesus Kristus tidak disalib, dia hanya diserupakan, itu adalah teologinya Al-Quran. Dan itu bersumber dari Al-Quran, bukan bersumber dari kitab kami. Tapi bagaimanapun dari data sejarah yang membuktikan bahwa itu beda, maka tidak boleh saling dipaksakan. Karena kalau saling dipaksakan, hal ini menunjukkan bahwa pemaksaan bahwa Isa Al-Masih dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab, itu hanya akan memperlemah posisi orang yang memaksakan itu. Karena Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu tidak lebih lengkap data sejarahnya dibandingkan dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Jadi kalau kita lihat dari metodologi histori, Isa Al-Masih di dalam kitab suci teman-teman Islam itu akan kalah dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab secara pembuktian mengenai eksistensi pribadinya berdasarkan deskripsi kitab suci kita masing-masing. Jadi memang Yesus Kristus dalam Alkitab bukanlah Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Isa Al-Masih dalam Al-Quran adalah Isa Al-Masihnya mereka tersendiri, yang punya teologi dengan maksud mereka, sehingga dalam hal ini toleransi yang berarti membiarkan, maka kita membiarkan Isa Al-Masih itu dengan teologi mereka sendiri. Maka dengan demikian hubungan yang timbal balik pun berlaku bahwa Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab bukanlah Isa Al-Masih yang dalam Al-Quran. Sehingga teologi yang kami lahirkan dari datangnya Yesus Kristus dalam Alkitab tidak perlu saling dibentur-benturkan dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran, yang memang bukanlah pribadi yang sama berdasarkan fakta sejarah dan juga data histori yang telah saya sebutkan tadi.